Nah, sekarang saya ingin tanya, kalian menginginkan keluarga yang seperti apa? Ya, silakan teh. Kalian menginginkan keluarga yang seperti apa gitu ya? Nah, kan kita mengetahui bahwa keluarga itu merupakan salah satu syariat yang bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya, keluarga itu beda dengan syariat yang lain. Sholat, syariatnya di dunia saja. Puasa di dunia saja. Ya, tapi keluarga dan anak, istri, atau syariat menikah itu berlaku di akhirat, bukan hanya di dunia saja. Ya, jadi kita itu di akhirat itu nanti akan berkumpul kembali. Apakah kita ingin berkumpul bersama keluarga atau masing-masing bercerai-berai di akhirat. Nah, teteh ingin yang seperti apa? Oh, ingin keluarga yang seperti apa? Di dunia seperti apa? Di akhirat seperti apa? Semuanya. Yang jelas yang sakinah mawadah warahmah, yang enggak gimana ya? Enggak seperti yang sebelumnya, karena kita kan udah pernah gitu berkeluarga. Ya mudah-mudahan sekarang mah lebih baik lagi gitu ke depannya. Betul. Itu. Lebih baik pasti harus lebih harus baik itu ya. mah. Jadi yang sebelumnya jadikan pelajaran, ambil ibrohnya iya. Ya. Lalu yang kurangnya dibetulkan, yang bagusnya dipertahankan. Nah, AA kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Kan ya. Kita pernah gagal kan dalam rumah tangga. Mungkin ini kesempatan untuk yang baik, memperbaiki buat yang soleh bebarengan wek sampaikan ke akhirat jannah. Amin ya, yang soleh bebarengan. Ya mungkin bagi saya sendiri kan kita belum pernah menikah, jadi baru pertama sebelumnya. Jadi mungkin kalau cita-cita rumah tangga ke depannya adalah mungkin melihat dulu cerminan dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita nih, si mama misalnya kalau berantem di depan anak, mungkin menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa kalau ngerasain lihat orang tua berantem itu gimana. Jadi mungkin nanti kita bisa jadi pelajaran bagi kita ke depannya, gimana melihat hal-hal yang buruk dari rumah tangga orang tua kita, apa yang buruknya, apa yang baiknya. Yang buruknya kita buang jauh-jauh, yang baiknya kita tiru, mungkin kita coba mungkin ciptakan hal-hal yang baru lagi ke depannya seperti apa. Dan mungkin kalau kita tujuannya ya mungkin rumah tangga itu adalah perjalanan pengabdian terpanjang juga, bukan sekedar di dunia dan di akhirat. Mungkin ya tujuan kita ya di akhirat, dan mungkin ini kendaraannya untuk menuju sampai akhirat itu ya di dunia ini. Betul. Jadi kita di kendaraannya ini di akhirat ini kita harus satu sama lain itu, yaitu meluruskan tujuan kita untuk sama-sama tujuan nanti kita di akhirat kelak. Kayak gitu kurang lebih. Iya, alhamdulillah teteh. Kalau cita-cita keinginan untuk kedepannya pasti yang baik-baik ya Pak, kayak rukun, terus kayak ya aman, tentram, keluarganya harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Pokoknya kalau keinginan mah ya pastinya yang paling baik-baik. Bapak kedepannya apapun, dalam hal apapun ya dalam konteks baik yang paling diinginkannya. Betul. Justru emang seperti itu. Kalau kita punya keinginan jangan yang jelek. Dan kalau kita punya keinginan harus tinggi mungkin. Keinginan itu sama dengan cita-cita ya. Sama dengan harapan. Dan kalau kita punya harapan ya buatlah harapan yang setinggi mungkin. Allah maha kaya, Allah maha luas, Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita yakin bahwa Allah akan membantu kita, akan menolong kita ya, insya Allah kun fayakun ya, pasti bisa. Ya, teteh? Pengen keluarga yang sakinah. Betul. Terus pengen yang jadi keluarga yang baik-baik. Emang ya perdebatan mah pasti ada, tapi pengen apa ya? Pengen punya Aku ngomong apa nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau kita punya harapan ya kita diungkapkan aja. Mudah-mudahan kan di sini ada saksi, ada yang mendengar. Mudah-mudahan dengan didengarkan oleh kita dan kita bisa mengaminkan. Kalau kita sudah mengaminkan, insya Allah mudah-mudahan jadi kenyataan buat kalian berdua. Silakan. Insi.
Oh, si Aana tuh, Aana Ayeuna. Sekarang A-nya. Ya, baik-baik aja apa ke depannya. Betul. Ya. Iya, Sakinah, sakinah, mawadah, warohmah. warohmah. Ya, betul. Ya, Bapak. Ya, ini harapan kita semua. Pasti kalau kita berharap ya kita ingin keluarga itu bahagia terus, bahagia di dunia dan akhirat, ya. Itu sudah sunatullah bahwa kita harus berharap itu yang baik, jangan berharap yang buruk. Ya, dan mudah-mudahan kalian hari ini, harapan ini menjadi titik awal kalian dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Hari ini mudah-mudahan menjadi titik awal kalian dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Ya. Nah, kemudian saya ingin tanya lagi, ya. Boleh kita diskusi aja, ya. Jangan tegang lah kita mah. Ya, kadang-kadang kan kita tidak sering berdiskusi bersama pasangan, ya. Jarang membahas hal-hal yang seperti ini, ya. Suka diskusi dengan hal yang seperti ini, ya. Nah, saya ingin tanya, ya, kalian setelah menikah apa yang akan kalian lakukan, gitu ya? Setelah menikah, ya, apa target kalian setelah menikah? Ya, saya ingin tanya, ya, target kalian setelah menikah apa? Ya, target. Ya, atau apa rencana kalian setelah menikah? Jangan sampai kita setelah menikah tidak punya rencana, tidak punya tujuan. Ya, yang penting kita menikah halal, sudah berhenti di sini. Jangan sampai seperti itu. Tapi setelah menikah kita harus punya keinginan, harus punya target. Misalnya target tahun pertama pernikahan kita ingin apa? Gitu. Target tahun kedua pernikahan kita ingin apa? Misalnya target tahun pertama mungkin perencanaan kehamilan, ya. Silakan mau ditulis atau mau dibacakan. Disebut ini kan aja langsung aja lah, ya. Biar kedengaran sama suaminya, sama istrinya. Ini masing-masing aja, jangan dulu dipengaruhi oleh suami, dipengaruhi oleh istri, tapi masing-masing aja. Nanti mungkin setelah sesi ini ya, setelah kalian pulang dari sini, mungkin nanti kalian bisa membicarakan bersama pasangan, ya, musyawarah bersama pasangan. Target kalian, rencana kalian setelah menikah itu mau ngapain, gitu kan? Jangan sampai kita tidak punya target sama sekali, ya. Target sama sekali. Jangan sampai kita hanya setelah beres resepsi, udah aja. Yang penting halal, gitu kan? Oh, Teteh. Target sesudah menikah. Keinginan Teteh setelah ya, menikah. Keinginan. Target, ya. Kalau keinginan makan, kalau mau punya anak kan kita udah punya gitu lah. Kalau itu mah ditunda dulu. Kalau mau lagi gitu kan. Yang pasti pengen punya tempat tinggal dulu. Karena yang namanya rumah tangga itu harus misah dari orang tua gitu. Apalagi kita punya anak. Ya mungkin ke depannya kalau udah punya rumah, punya usaha, modal gitu, usaha bareng. Amin. Amin. Udah mungkin Terus gitu aja. Lagi? Ya kalau udah punya usaha ya mungkin nambah lagi. Amin. Anak. Itu. Tetap. Oh, ini keinginan sendiri, jangan dipengaruhi oleh istri, ya. Target udah nikah, target sama lihat istri soleh, Betul. bisa lebih baik. Target sama itu juga harus saya yang contohin, ya. Tuh. Pastinya. Udah tahu jawabannya sekarang. Nah, selanjutnya kita berjuang bersama mendidik anak-anak biar soleh. Betul. Amin, amin. Kalau rezeki mah insya Allah lah dicari, diusahakan, insya Allah. Ya segitu. Betul. Geser. Mungkin ini kalau pasangan baru, kira-kira berapa tahun usia? 25, jalan 26 berarti ya, masih 25, Teteh 21. Masih muda. Itu Neng 23 tadi? Neng? 18. Aduh, 18. Oh, enggak apa-apa. Ya kadang Pak kalau ditanya
cita-cita atau target ke depan. Kadang kalau anak seusia segini mah kan masih bingung juga apa ke depannya. Tapi kemarin saya pernah ngobrol dengan teman saya di sana kalau ke depannya itu harus memikirkan apa yang emang sebelumnya belum terpikirkan, kayak yang kalau rumah tangga itu bukan sekedar cuman enak-enaknya doang yang kayak gitu dong, itu mah udah pasti bakal ngelakuin yang kayak gitu. Jadi bukan dipikirkan hal yang itunya, tapi dipikirkan bagaimana cara kedepannya itu harus seperti apa, seperti yang Bapak bilang tadi ya. Kalau mungkin rencana saya ke depannya hanya mungkin di kerja saya, mungkin sekarang saya kerja sebagai buruh pabrik, mungkin kedepannya juga saya merencanakan bahwa saya juga nggak mau kalau selamanya kerja di pabrik sampai tua. Nanti juga saya ingin menikmati dengan istri saya, dengan anak-anak saya, mungkin di rumah punya usaha sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin cita-cita saya ke depannya mungkin ingin dengan istri saya, mungkin kan saya pernah diajari oleh mama saya bahwa kesuksesan suami itu adalah ketika istri diam di rumah dan si seorang suami itu berhasil menafkahi istrinya. Dan itu saya ingin mewujudkan itu, bahwa saya ingin di pabrik terus dengan gaji saya mengumpulkan modal untuk membuka usaha, karena saya juga nggak mau untuk sampai tua di pabrik. Kita buka usaha bareng, menikmati masa tua bareng nantinya dengan anak-anak bareng, yaitu mungkin kan tujuan Betul. saya. Iya. Jadi target jangka panjang. Ya, target jangka panjang kan kita juga kadang kita juga suka ngobrol, kita teh bukan sekedar ya rumah tangga itu seterusnya, kita juga harus memiliki target jangka pendeknya apa nih, jangka menengahnya apa nih, jangka panjangnya apa nih. Jadi ya kalau kita bagi anak muda sekarang ya pengen nama cita-cita mah ya kayak gitu, tapi kadang kan nggak lurus juga, banyak kerikilnya, banyak halangannya ya. Betul. Mungkin kedepannya kita bersama-sama harus kuat, harus sabar dengan segala rintangannya, karena rumah tangga juga bukan sekedar enak-enaknya doang, tapi di dalamnya banyak ujian, banyak rintangannya. Jadi ya harus saling mengingatkan bahwa kita punya cita-cita nih ke depannya yang besar, yang emang udah gede cita-citanya, ya harus sama-sama kuat aja kayak gitu. Betul, Teteh. Oh, AA udah visioner ke depan. Teteh? Kalau saya mah yang dekat-dekat mungkin karena kita kan pasangan baru, menginginkan anak ya Pak, tapi dengan menginginkan anak itu juga butuh persiapan, entah itu dari saya, dari calon suami saya juga. Nah, bukannya maksud menolak, tapi untuk di 1 tahun pertama mah lebih ke ingin lebih mengenal sikap saya, saling mengerti sikap suami saya juga, dan ingin lebih mempersiapkan dulu bekal untuk nanti anak saya mungkin di tahun kedua program kehamilan, karena di tahun sebelumnya kan udah punya pegangan, punya bekal program kehamilan untuk vitamin yang cek-cek yang kayak gitu kan mungkin butuh banyak pengeluaran, butuh banyak uang. Nah, mungkin di tahun pertama tadi lebih Persiapan saving ya, nabung. Nah, tahun kedua mungkin mulai program kehamilan. Tahun ketiga mungkin udah punya anak. Nah, sambil anaknya menuju balita, lebih apa sih namanya? Menyiapkan lagi buka usaha, tadi kata buka usaha, bisa memakmurkan usaha suami. Iya. Terus lebih ke apalagi jadi ibu, jadi madrasah buat anak-anaknya, ingin menjadi ibu yang baik. Udah. Betul. Alhamdulillah. Teh? Gak apa-apa Teh, kita ini sesi diskusi lah, curhat aja ya. Kadang-kadang kita kan ya hal-hal seperti ini jarang dibicarakan antara suami dan istri, itu antara calon suami dan calon istri. Kita hanya terfokus kepada substansi, terfokus kepada tentang rencana akad nikah ya, terfokus kepada apa yang rencana-rencana jangka pendek lah. Ini rencana jangka panjangnya harus dibahas oleh kalian semuanya. Silahkan Teteh. Pengen punya tempat tinggal pribadi, kan gak mungkin ya. terus-terusan numpang sama orang tua. Betul. Misalkan Neng di sini gimana gak enak, si Adi sana gak enak, jadi pengen punya tempat tinggal dulu. Terus ke depannya mah nah, apalagi masih banyak, tapi gak bisa satu-satu. Gak apa-apa tuh diungkapkan. Pingin punya usaha, Iya. pingin punya rumah, pingin punya kendaraan, pingin umroh, rencanakan. Yang pengen
pengen punya rumah, usaha lebih maju Pak. Ya, konveksi. Ngebengkel sih Pak. Oh, punya bengkel, alhamdulillah. Oh, pantesan hobina motor atuh. Punya bengkel mah atunya emang itu pekerjaan. Biasa ngilangkeun mah teh. Pengen apa lagi? Punya anak. Punya anak. Punya anak Pak, ke depannya. Apa ada? Udah. Udah. Oh, ya udah, nanti dibahas lagi kalian berdua nanti. Kalau misalnya di sini agak sungkan, oh ya nanti bicarakan, diskusikan sama pasangan. Sering-sering ngobrol lah bersama pasangan ya. Sering-sering ngobrol bersama pasangan, sama-sama. Ya dengan ngobrol kan kita kan semakin mengenal, semakin tahu karakter pasangan, semakin tahu apa yang diinginkan pasangan. Harus sering ngobrol. Jangan sampai kita hanya ngobrolnya sekarang HP, sama HP. Fenomena sekarang ya. Kalau kita lagi berdampingan kiri kanan suami istri, masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Istri sibuk dengan HP, suami sibuk dengan HP. Istri sibuk biasanya bermedsos, suami sibuk game online. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau kita udah punya niat untuk menikah, ya lebih baik kita ketika saat seperti ini, lebih baik ngobrol, lebih baik bahas bersama pasangan. Nanti ada waktunya untuk main HP. Ya, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh untuk bermain medsos, bukan tidak boleh main HP. Ya, tapi ketika saat seperti itu lebih baik ngobrol sama suami sama istri. Dan kalaupun bermain HP, ya kalau bisa tetaplah pada jaga etika bermain HP gitu ya. Jangan sampai suami ketika istri bermain medsos, suami tidak mengetahui apa yang dilakukan dengan istri, atau sebaliknya, suami main medsos, istri tidak tahu apa yang dilakukan suami. Kalian kan kalau sudah menikah itu harus terbuka, jangan ditutup-tutupi. Dan kalau bisa password HP pun harus diketahui pasangan. Kalau sudah di awal HP dikunci, tidak diketahui oleh pasangan, itu akan menimbulkan kecurigaan, ya, kecurigaan dari pasangan. Ya, mungkin ada yang ditutup-tutupi, mungkin ada yang dirahasiakan dari pasangannya. Dan itu jadi sumber konflik dalam rumah tangga. Kalau HP sudah mulai dikunci, ya. Jangan dikunci. Kalaupun mau dikunci, ya istri tahu passwordnya. Karena kan kita tidak mengetahui. Kalau kita misalnya meninggal besok, ternyata di HP tersebut banyak ada inilah akun-akun, misalnya akun-akun yang berhubungan dengan perbankan. Ya, jangan sampai tidak seperti itu. Kan warisan itu jatuhnya kepada pasangan. Kalau kita meninggal dunia, itu jaga-jaga seperti itu. Ya, saya dibiasakan saya punya HP 2, tidak dikunci kalau saya sama sekali ya. Kan kalaupun dikunci ya istri saya bahkan anak saya juga tahu. Harus diketahui oleh pasangan, karena ya seperti yang saya sampaikan itu untuk jaga-jaga, takut-takut kalau kita meninggal dunia mungkin ya. Dan ternyata di HP tersebut bukan banyak, ada ada yang berhubungan dengan finansialnya mungkin. Biasanya kan sekarang suka di HP disimpan semuanya ya, mobile banking itu di HP semuanya, dan harus diketahui. Nah, ya itu ya teman-teman ya.